Hey Toyota Lovers, ketemu lagi dengan saya Fram di channel Koi Fram dan Toyota. Nah, spesial banget video ini kita akan membahas Toyota Land Cruiser 300 tipe yang GR. Karena Land Cruiser ini sendiri ada dua tipe, yaitu VXR sama VX ya, sama GR. Kalau dari sisi harga lebih mahal yang ini. Ini harganya kalau di Nasmoko sekitaran selisihnya dengan yang VX itu 40 jutaan. Kalau ini sekarang per video ini dibikin 2.591.000. Kalau yang tipe VX itu 2.540.000. Secara dimensi hampir sama sebetulnya. Ini kita akan bicara sekilas tentang lebih ke apa ya bedanya antara VX sama GR. Secara dimensi panjangnya ini panjangnya 4965. Kalau yang VX yang pernah saya bahas di video sebelumnya yaitu 4985. Secara lebarnya, lebar mobilnya ini kalau yang ini 1990. Lebih lebar sedikit. Kalau yang VX 1980. Secara tinggi sama 1945, wheelbase-nya sama 2850. Dan pilihan warnanya sama. Cuman tampilannya sedikit berbeda. Dari sisi grill-grillnya ini lebih cenderung ke dengan tampilan depan, dimana di sini ada khasnya Land Cruiser Toyota dan GR. Ini lebih cenderung ke off-road ya dibandingkan dengan yang VX. Nah, beberapa lagi beda-bedanya selain dari tampilan depan juga nanti ada di tampilan interiornya juga beda. Nah, ada beberapa beda di spek yang ada. Bedanya antara GR ini dengan VX. Kalau VX ini, kalau VX itu suspensi depan pakai double wishbone. Kalau yang GR ini double wishbone plus new stability control. Suspensi belakang untuk VX pakai 4-link coil suspension. Ini sama plus ditambahi new stability control. Depan belakang tambah new stability control. Untuk differential lock, kalau yang VX itu dengan torsi sensing LSD. Nah, kalau yang ini front dan rearnya, depan atau belakangnya electronic differential lock. Jadi peruntukannya ini sedikit agak berbeda dengan VX. Kalau VX lebih ke perkotaan, kalau ini lebih ke pedesaan. Jadi kalau orang kaya banget, kalau misalnya pengen punya dua, sekalian beli dua, nggak masalah. Karena kalau misalnya ke perkotaan pakai VX, kalau ini pakai pedesaan, lihat-lihat hasil-hasil kebun dan segala macam. Nah, sekarang dari dimensi ini udah kelihatan, hanya sedikit berbedanya. Kita lihat di beberapa emblem-emblem yang ada. Nah, tadi kalau ini logo GR, ada logo GR, kemudian beberapa sensor-sensor semua sama. Ini juga fog lamp juga sama. Beberapa fitur-fitur hampir sama. Jadi tidak begitu banyak beda. Lakukan yang di GR ini. Jadi ini menambah kayak aerodinamisnya. Tekoan di tengah sini seperti engine hood, tapi nggak ada ini engine hoodnya. Kalau kita lihat dari sisi depan persis kelihatan lekuk-lekuknya. Ini khasnya dari Land Cruiser GR. Logo GR samping juga, spion. Ya, kalau bisa dibilang ini kakaknya seperti Prado, karena mirip-mirip kalau dari sisi samping Prado. Kita lihat dari sisi samping nih. Lihat sisi samping, spion. Ya pastinya sudah ada kamera 360 sudah ada. Kemudian dari sisi ini velgnya ring 18 65, lebar 265, kereng ya kalau orang Jawa bilang, jadi sangar garang gitu. Oke, untuk kuncinya jadi sama dengan VX, kuncinya seperti ini. Dan dari sisi belakang kalau misalnya kita mau buka belakang juga bisa langsung terbuka. Nah, kalau dari sisi interiornya antara GR dan tipe VX, ini GR ini ada beberapa logo-logo yang ada
seperti logo GR. Kemudian ini interior dalamnya lebih ke nuansa merah dan hitam. Kalau yang satunya ini lebih ke full black color, warna hitam. Terus kemudian kalau dari sisi interior hampir sama. Sisi interior hampir sama, dalamnya di area tengah juga sama. Cuman beda warna interiornya, rear seat entertainmentnya juga ada. Ininya apa namanya, kursinya yang sedikit berbeda. GR lebih kelihatan dinamis ya, karena kalau yang VX ini kan warnanya lebih ke hitam. Kita bicara ke area belakang. Untuk dimensi belakang sama dengan VX, seperti yang sudah saya jelaskan. Beberapa yang ada di Land Cruiser ini toolkit, kemudian beberapa tempat untuk penyimpanan bagasi, kemudian di sini juga ada untuk relay dan fuse. Oke. Terus kemudian juga di sini sudah elektrik. Jadi kalau misalnya ini kita mau setting di sini, bisa setting jadi misalnya kita mau untuk gerakin belakang kursi belakang, tinggal pencet tahan. Jadi full elektrik ya, full elektrik bisa sesuaikan. Ini juga penahannya ada. Nah, ada pergerakan saat kita menggerakkan kursi belakang ini ke depan, maka dudukannya ini akan bergeser masuk ke dalam. Jadi akan bergeser di sini ya. Oke. Ya, memang sekelas harga mobil di atas 2M, worth it untuk bisa dibungkus, dibawa pulang. Oke. Dan ini juga ada untuk dongkrak, toolkit, penyimpanan. Kalau tadi relay dan fuse, sama charger. Mobil ini cukup tinggi, jadi kalau misalnya mau duduk di sini ya cukup lumayan tinggi. Oke. Logo Land Cruiser ini warnanya hitam, jadi sangat macet. Tulisan ini khas banget Land Cruiser, tidak dibikin gilap atau glossy, tapi lebih ke doff kali ya, jadi nggak begitu ketara atau kelihatan. Oke. Nah, nuansa interior ini baru kerasa bedanya antara yang GR maupun VX. Yang tadi merah, hitam. Kemudian ini headrestnya juga ada tulisan GR, ini ada GR. Kemudian stop engine-nya tulisannya GR. Nanti di audionya GR. Kalau untuk fitur-fitur sama seperti power backdoor di sini. Kemudian beberapa tombol-tombol sama. Kemudian memory seat juga sama di sini. Oke, kita lihat. Nah, kita akan coba suara mesinnya, bagaimana rasanya suara dari Land Cruiser 300 GR. Kita nyalakan. Wow, suaranya ini suara mesin 3346 cc diesel dengan kapasitas bensinnya ini 110 liter. Dengan PS-nya 305 di 4000 rpm dan radius putarnya 6,3. Radius putar 6,3, dan ini sama seperti yang VX, pakai AVS, yaitu Adaptive Variable Suspension. Beberapa tampilan di sini audionya terkait sama heater and cold jok kursinya. Kemudian di sini juga AC-nya ini benar-benar beda. Ini laki banget. Jadi kalau kita pakai Alphard
dengan ini pasti beda karena segmennya juga beda. Ini laki-laki bener-bener. Jadi kalau misalnya Anda seorang kaya dan jiwanya jiwa petualang, mobil ini wajib diinden. Walaupun indennya cukup lama, tahunan ini di beberapa tempat, nggak cuma di Nasmoko, di semua dealer Toyota di Indonesia indennya cukup lama karena peminatnya luar biasa. Kemudian sangat dinamis untuk ininya apa namanya speedometernya. Di sini langsung terlihat GPS-nya, audio, kemudian telepon. Ini AC-nya apa namanya bisa disetting. Tampilannya ini lebih kesannya manual AC-nya, tapi ini kita bisa lihat di sini tampilannya di sebelah kiri. Kalau misalnya kita mau buat auto, oke, yes, charger wireless. Ya, fitur-fitur ini mungkin untuk kelas-kelas seperti ini ya memang selayaknya. Nah, untuk Land Cruiser pastinya fiturnya seperti yang mobil-mobil mewah lainnya ada untuk kelas-kelas di harga miliaran. Ini sesuatu yang sangat amat berbeda, yaitu ada di sini differential lock ini, kemudian juga ada tombol turn assist. Di sini juga ada untuk rasio diferensial. Misalnya ini sekarang kita di H4, H4. Nah, kalau misalnya mau ke low, tinggal push atau tekan, kemudian geser ke L4. Di sini nanti ada indikator muncul 4 LO, artinya ini low. Nah, kita kembalikan ke H4. Nah, sini daerah sini juga ada namanya drive mode. Nah, drive mode ini nggak kayak biasanya, kan biasanya normal, eco sama sport ya, atau power. Kalau ini drive mode-nya kita bisa pilih dengan mode select ini. Kita mau bikin eco atau mau bikin comfort atau normal ya, bahkan sport, dan sampingnya sport ada sport S plus, kemudian juga bisa di custom. Nah, selanjutnya selain drive mode di bawah ini ada MTS, artinya multi trend select. Nah, multi trend ini kita pilih. Di sini kita juga bisa geser mau ke model auto atau mau ke dirt, kemudian atau sand, pasir ya, atau ke mat, atau lumpur, kemudian ke deep snow, salju. Kemudian di sini ada downhill assist control. Ini kalau misalnya mobil ini mau turun, dan di sini ada mode select-nya. Nah, inilah perbedaan dari yang Land Cruiser sebelumnya. Ini Land Cruiser 300 GR. Mobilnya laki-laki nih. Nah, di sini ada fitur view. Jadi ada di sini ada tombol view, tulisannya view. Nah, ini tampilan ini akan menampilkan dari sisi belakang. Pencetan yang pertama menampilkan sisi belakang. Kalau kamera 360 biasanya hanya menampilkan kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau ini bisa menampilkan dari sudut derajatnya, baik kemiringan kanan kiri ataupun naik turunnya. Ini kamera belakang, kalau misalnya kita sentuh di sini, maka ini view all view untuk belakang aja dengan sisi-sisi kemiringan ini. Kalau kita pecah satu lagi kembali, kita bisa lihat dari samping sini. Kemudian kalau misalnya kita geser-geser ban ini, otomatis dia akan bergerak. Bergeraknya nggak cuma di sini, tapi dari sisi samping juga. Jadi ini membantu saat off-road, saat mau mundur, kira-kira dengan belakang, dengan bawah, area bawah seperti apa. Nah, kemudian kita pencet satu lagi, ini kameranya fokus ke depan dan samping. Gimana ini, wow, animasi ban kelihatan, kalau kita geser ke kiri atau ke kanan, kelihatan, dan di sini juga kuning-kuning juga kelihatan. Nah, kalau pencet satu lagi, full untuk all view depan. Yes, ini sangat membantu saat kita mau off-road dengan mobil ini. Jadi area bawah seperti apa? Jadi memandu kita melalui jalan yang lebih mudah. Pastinya pakai mobil ini mau jalan medan apapun
nggak ada namanya rasa khawatir ya. Oke. Nah, kalau pencet satu lagi, kembali ke mode awal, yaitu map atau AC. Nah, kita mau bicara ada fitur HUD, Head Up Display. Head Up Display ini membantu kalau misalnya kita berkendara pakai mobil ini, biar fokus mata kita tidak terlalu sering lihat speedometer, tapi lihat untuk HUD-nya. Untuk HUD-nya sendiri, tampilannya di situ ada untuk RPM, kecepatan, dan transmisi. Kalau sementara ini kelihatan 0, kemudian juga ada kebetulan sini PAVE atau parkir. Itu parkir dan sebelah kanannya itu lebih ke lane departure alert ya, lebih ke TSS-nya. Nah, di sini head up display. Sampingnya juga kemudian ada beberapa sound, Twitter, speaker, surround system. Ini memakai JBL. Pastinya kenyamanannya dapat, walaupun mobil ini mobil untuk off-road bisa, tapi kenyamanannya tetap kencang. Oke. Nah, kita mau coba jalan untuk unit ini langsung untuk cek surrounding for safety. Kamera depan muncul. Oke, coba kita pencet. Oh ya, full depan. Nah, HUD-nya menunjukkan kilometernya, kecepatannya dan RPM-nya. Wow. Moonroof. Ini ada moonroof-nya, moonroof bisa dibuka, bisa dimatikan. Oke. Kita bisa ngelihat seperti mobil ini jalan. Yes. Kita bisa mengontrol area bawah mobil ini. Ada apa di bawah mobil ini? Gitu. Yes. Radius putarnya walaupun mobil ini berasa gede banget. Tapi radius putarnya nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Wow. Suaranya amazing, mengerikan, menyenangkan. Lebih menyenangkan nggak ya? Oke. Bagaimana kita merasakan Land Cruiser 300 GR? Oke, kalau kita mundur, nah belakang kelihatan nih. Oh, kalau mundur, ini tampilannya nggak all out, artinya nggak semuanya full untuk belakang. Disisakan tetap kanan kiri walaupun kita pencet-pencet. Kalau misalnya kita ke depan, kanan kiri masih kelihatan. Kita mau full depan, yes. Mantap sekali. Wow, rasanya mobil 2,5 M dengan inden yang sangat luar biasa. Kita matikan mesinnya, AC kita matikan. Oke. Volume sudah. Kita pencet. Yes. Nah, inilah Toyota Lovers, Toyota Land Cruiser GR. Luar biasa, sangat menyenangkan. Tetap tonton video ini, tunggu episode-episode yang lainnya, tetap di Koi From Toyota. Salam sehat, kaya, bahagia selalu.